seperti ini. Mungkin kalian bisa lihat ada putih-putih ini, ya, putih-putih belang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan uh, channel saya. Jadi saya mau berbagi informasi kali ini, namun mengenai tentang kendala mesin printer LaserJet Color 500 M551. Jadi printer F4. Ya, jadi saya kemarin mendapat beberapa pertanyaan atau melihat dari kasus-kasus ada di grup ini ya, pengguna HP atau pengguna printer HP ini. Jadi bagi kalian yang pengguna printer, bisa printer HP M551 ini, bisa gabung di grup kami, grup pengguna printer ini. Jadi dalam grup WA ini kita bisa sharing tentang masalah-masalah dari printer yang sering terjadi. Nah, adapun mungkin kalian pernah mengalami kesulitan, bisa kalian langsung tanyakan di grup. Jadi kami biasa mencari solusi bersama berdasarkan pengalaman kami. Nah, kali ini saya akan menjelaskan. Jadi printer saya itu sebelumnya dipakai untuk mencetak sampul atau cover buku, soft cover seperti ini ya. Jadi ini ada beberapa contoh gambar. Jadi saya memperlihatkan ke kalian ini contoh hasil cetak yang baik, yang normal. Terus ini agak kekuning-kuningan. Jadi yang ini normal, ini agak kekuning-kuningan. Terus ini agak hitam, jadi agak gelap dia. Jadi saya padukan sama yang normal. Nah, ini. Jadi yang ini agak gelap. Jadi kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi saya ceritakan dari awal. Jadi saat saya menggunakan printer, jadi ini untuk mencetak cover buku, bahan kertasnya art paper, untuk ketebalannya 260 GSM. Jadi mungkin bagi kalian, loh kok 260 GSM, memangnya printer mampu? Sejauh ini atau sepengalaman saya mampu. Saya sudah mencetak lebih dari 100 lembar dan itu mampu, aman. Nah, cuman ya mungkin agak sedikit ekstrim gimana gitu ya, karena kan dari pabriknya juga mengeluarkan spesifikasi kertas maksimalnya 220, tapi ini sudah melebihi 40 gram. Tapi sejauh ini aman. Yang penting kita settingnya itu settingan cardstock atau settingan high atau settingan lambatnya ya. Nah, terus oh iya, sama dari tray 1, bukan dari kaset ya, jadi dari tray 1, jadi dari samping itu bisa. Nah, jadi saat saya mencetak cover ini itu ada belangnya ya, ada belang-belang. Jadi ternyata kalau kita terjadi atau mengalami kejadian tersebut, jangan bingung lah. Soalnya printer ini kan konsumsinya kan cuman seputar tinta, drum, cleaning blade, ITB, cuma sekitaran itu. Jadi kalau macam ada belang, kita ngecek, cara ceknya itu seperti ini ya. Kita buat garis lurus ya, tipis-tipis lurus, itu kita untuk mengetahui drum mana yang bermasalah ya. Jadi karena waktu itu saya ngecetak warnanya belang-belang ya, harusnya biru, jadi harusnya biru agak ya seperti inilah. Nah,
seperti ini. Tapi ada belang jadi warna putih yang tak apa jadi warna, pokoknya kuningnya kurang masuk lah, jadinya tuh birunya jadi kehijau-hijauan. Nah, setelah saya bikin seperti ini, saya melakukan tes print di kertas biasa. Langsung hasilnya keluar seperti ini. Mungkin kalian bisa lihat ada putih-putih ini, ya, putih-putih belang. Nah, jadi dari drum yang warna yellow itu atau warna kuning itu memang nggak semuanya belang, masih ada sisi sedikit di ujung aja yang belang. Nah, tapi ini kita sudah harus ganti, dan gantinya harus satu set. Kenapa harus satu set? Karena biasanya yang pertama warnanya nanti kurang begitu sempurna ya, karena drum yellow yang baru kita ganti, sedangkan ketiga warna atau ketiga drum warna lainnya itu sudah bekas dipakai, jadi warnanya nanti lebih dominan yang kuning. Contoh, saya akan perlihatkan yang dominan kuning, jadinya seperti ini ya, memang masih kelihatan tapi dia dominan kuning. Nah, kalau yang normal seperti ini, nah ini yang dominan kuning, jadi hasilnya agak kuning-kuningan. Nah, jadi harus diganti semua. Nah, setelah melakukan penggantian drum itu, jika langsung dipakai itu kurang maksimal ya. Jadi kita harus melakukan yang namanya full calibration. Itu ada di menu pada printer, itu ada pilihannya. Nah, kalau misalkan kita nggak melakukan yang namanya full kalibrasi, apa yang terjadi? Jadi nanti hasilnya seperti ini. Ini hasilnya. Kalau tidak kita lakukan full kalibrasi, jadi nanti warnanya dia nggak konsisten, dia ganti-ganti warnanya. Nah, sedangkan yang normal yang ini kalau kita sudah kalibrasi, kalau yang ini belum. Jadi kuning masih kelihatan kuning, biru masih kelihatan biru, tapi tidak cerah kalau kita sudah melakukan kalibrasi seperti ini. Jadinya lebih cerah kalau kita telah melakukan kalibrasi. Mungkin buat subscriber saya yang sudah lama menyaksikan tentang printer ini. Nah, jadi misalkan ada kendala di warna yang tidak sejajar atau mungkin berbayang, sebenarnya kalau normal, kalau partnya masih normal ya, itu kuncinya hanya ada di di kalibrasi. Itu menu kalibrasi ya, ada di printer HP itu, tinggal kita aktifkan saja. Itu cuma kuncinya di situ, kecuali ada masalah spare partnya yang mungkin sudah aus, entah PCR-nya atau mungkin drumnya, itu sudah nggak bisa ya. Mau kita kalibrasi beberapa kali itu memang sudah nggak bisa, karena memang partnya yang sudah harus ganti atau sudah aus, yang sudah istilahnya masa pakainya ya sudah sampai atau sudah terpenuhi, jadi harus diganti. Nah, tapi kalau misalkan semuanya masih normal, atau mungkin kita baru yang namanya membuka cartridge atau mungkin membersihkan pembuangan dari cartridge, terus kita mengembalikan, mungkin ada yang kurang pas. Nah, di situ biasanya juga terjadi warna yang berbayang. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu ya yang bisa dilakukan itu ngecek kembali. Jadi posisi fairnya posisi pair kita harus jangan sampai miring. Habis itu yang gear-gearnya itu harus dipastikan pas antara drum sama PCR juga, itu nempelnya juga harus pas. Jadi
Jadi dicek lagi, nah nanti kalau sudah normal, nah itu baru kita lakukan yang namanya kalibrasi ya. Jadi partnya sudah istilahnya masih bagus dalam kondisi prima, nggak ada masalah, ya tak? Terus pemasangan partnya juga tidak ada yang salah, tidak ada yang renggang, atau tidak ada yang salah pasang, atau tidak ada yang namanya tertinggal. Nah itu kuncinya di situ. Kalau sudah semuanya sudah fix, sudah sip, ya langsung lakukan full kalibrasi. Jadi insya Allah itu langsung normal. Nah jadi mekanisme dari printer laser jet warna itu sebenarnya sama dengan yang namanya mesin fotokopi yang satu warna atau printer satu warna, cuman mekanismenya itu dia menggunakan ITB ya, menggunakan ITB. Jadi sistem kerjanya itu yang tadinya drum langsung ke ke kertas, tapi kan kalau yang warna ini kan ada 4 drum, jadi langsung ditampung dulu sama ITB. Nah dari ITB-nya itu langsung masuk ke kertas. Jadi itu hampir-hampir sama, cuman ada tambahan pekerjaan kalau di mesin warna itu di ITB. Jadi ada yang bilang, mas kalau atau kak ini mesin fotokopi apa, mekanismenya semua hampir sama, cuman membedakan cuma itu. Jadi mau dibilang printer laser jet sama mesin fotokopi warna itu sama saja gitu. Nah terus kalau kalian, ya mungkin saya cuma sedikit sharing yang ini, ada tambahan saya kasih bonus ya. Mungkin dari beberapa hasil printan saya, cetakan dari saya ada garis putih ya, garis putih. Nah jadi kalau orang awam mungkin melihatnya, loh ini ada bermasalah di mana. Jadi kalau dalam keadaan drum bagus, PCR bagus, cleaning blade bagus, ya di dalam ketrik semua keempat warnanya itu bagus, tapi masih ada belang seperti ini, nah, jadi itu masalahnya ada di ITB. Nah karena mesin ini saya beli dalam keadaan rekondisi, ya jadi ya istilahnya kan rekondisi kan nggak 100% prima, keadaan mesinnya nggak 100% sehat. Jadi di situ kan ada tertera yang namanya 95%, 90%. Itu berarti hasil cetaknya ada sedikit masalah ya. Jadi salah satunya seperti ini ya. Salah satunya seperti ini. Ada belang putih. Jadi di ITB itu ada kayak sejenis garis lurus seperti lekukan tekukan gitu. Nah itu masalahnya di situ. Nah adapun yang lain-lain kan masih bagus, jadi ya masih bisa lah kita pakai gitu kan, karena kan harga ITB juga lumayan, 1 jutaan ke atas harga ITB tok. Itu ITB yang filmnya aja. Kalau satu set ya sekitar 3 sampai 4 juta kalau satu set. Jadi seperti itu. Oke, mungkin demikian video yang dapat saya bagikan. Jika kalian ada punya masalah ya tentang HP laser jet M551, kalian bisa aja bertanya ya di kolom komentar. Silahkan kalian tanya sebatas permasalahan kalian tentang printer ini, dan insya Allah saya akan membantu sesuai dengan pengalaman atau sepengetahuan saya saja. Jadi sekali lagi saya bukan seorang teknisi ya, jadi hal-hal yang bersifat mendetail saya ya istilahnya ada batasannya lah, saya tidak ahlinya gitu, enggak. Jadi saya hanya tahu berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit video dapat saya bagikan. Semoga sukses kalian yang punya usaha yang menggunakan printer ini, mudah-mudahan lancar terus, bisa beli Xerox ya. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.